Ususnya itu loh, lambung. Kalau kita kan usus 12 hari, kalau dia usus 12 kaki. Gimana dibilang usus 12 kaki, Pak Dokter? Cok. Luar biasa. Saya motivasi itu sebagai kenyataan. Pak Dokter makan dikasih saus. Sekali tekan ya? 10 frame per second full frame. Chris memang benar Chris, itu diawali dan diakhiri. Diawali dengan yang terdengar, yang pertama kali terlintas itu ukirannya, yang itu melegenda. Hanya ukiran. Ada 5 pilihan distrik dan misalnya As, Primapun, Bayun dan lain-lainnya, dan ada dua lokasi yang tidak sesuai gitu dengan apa namanya, dipindahkan 2 peserta harusnya di antara As atau saya lupa satu lagi. Kemudian malah jadi di Komor dan di Sanem gitu. Buat aku sih sebenarnya nggak terlalu masalah. Yang menjadi pertanyaan ya kan nggak ada kontak person di sana ataupun kayak ada kepastoran, itu berarti saya harus approach lebih lagi ke masyarakatnya bagaimana itu dia, karena itu saya sudah pikir jauh-jauh pas ketika ditempatkan di Sanem gitu. Oke, tidak ada kepastoran di sana, ada mungkin hanya harus live in bareng masyarakat. Mungkin pastor hanya antar sebentar terus kasih perkenalan, oh ini ada saudara kita dari jauh gitu untuk apa namanya dikirim Bapak Uskup. Saya kira itu jadi sedikit, saya sudah menduga bakal jadi problem, tapi setelah saya sampai di sana itu masih bisa saya atasi. Kehidupan masyarakat Sanem itu masyarakat yang sedang mengalami proses perubahan dari masyarakat yang dari fase berburu dan meramu sekarang sedang diusahakan oleh dari pihak uskupan dan pihak pemerintah bagaimana menjadi masyarakat yang bercocok tanam dan menetap di satu tempat. Itu yang saya lihat. Menurut saya sih ini agak ada perloncatan tipe kebudayaan. Seharusnya mereka tidak melewati fase bercocok tanam dan berladang dan berpindah-pindah, tapi langsung bercocok tanam dan menetap di satu tempat. Ada satu step yang dilewatkan untuk apa? Untuk menuju masyarakat yang bertani seperti sekarang. Tapi itu tidak itu menjadi PR yang berat untuk uskupan dan pemerintah. Sejauh ini sih saya melihat sudah ada sekali panen yaitu hasil padi. Nah, itu merupakan suatu langkah awal untuk apa namanya menjadi proses perubahan itu sendiri. Yang saya lihat itu adalah masyarakat belum melihat bahwa oh padi ini bisa menjadi uang loh, gitu. Karena padi yang dipanen ini belum diolah jadi beras dan belum dijual menjadi uang. Sederhana mereka, cara pola pikir sederhana mereka, dan mereka usaha mereka untuk melestarikan budaya mereka, itu yang bisa saya pelajari. Usaha-usaha mereka mulai dari mempertahankan ukiran harus tetap ada, jeu harus tetap ada, perahu harus tetap ada. Itu kebudayaan itu tidak hilang dan warisan leluhur mereka. Mungkin beberapa budaya yang sudah tidak cocok lagi mereka harus tinggalkan ya. Tapi budaya yang bersifat membangun atau bernilai positif itu mereka tetap jaga. Itu yang saya bisa pelajari dari mereka. Saya bahagia dengan keberadaan mereka di situ, dan yang
seadanya. Maksudnya dengan kesederhanaan mereka itu mereka bisa bahagia. Itu yang saya bisa lihat. Jadi mereka tidak, oh ya orang kota punya lebih atau lebih lengkap di sana. Tapi resiko terhadap kematiannya sama antara orang yang di kota sama di pedalaman sama saja. Saya melihatnya festival ini adalah satu makna tersendiri untuk wisata. Kalau pemerintah juga bikin jalur trekking yang cukup baik itu untuk di wilayah hutan untuk sekedar berburu foto, karena di sepanjang perjalanan itu cukup banyak burung yang untuk fotografi, ya, untuk kegiatan fotografi. Itu bisa menjadi salah satu ini juga daya tarik wisata, atau yang jadi budayanya dan sensasi petualangan yang bisa dialami ketika penyusuran sungai itu bisa menjadi suatu wahana wisata juga, karena jarang ada sungai yang cukup lebar seperti itu dan cukup liar, karena masih ada kemungkinan bertemu buaya atau ular yang sering berenang di sungai. Sementara sungai-sungai di Indonesia rata-rata sudah bersih atau bahkan penuh sampah. Saya mau menceritakan bahwa banyak hal yang bisa dipelajari di sini dari kesederhanaan orang Asmat sendiri, bagaimana mereka berusaha untuk mempertahankan budaya yang diwariskan dari leluhur mereka, budaya yang positif tentunya, dan semenarik apakah itu Asmat itu saya akan menceritakannya gitu. Dan mungkin saya akan menceritakan bagaimana sih tips dan trik untuk travel ke Asmat tuh, dan kontak personnya ataupun apa aja sih yang bisa di hal-hal yang menarik ketika sampai di Agats, atau untuk memutuskan untuk sekedar untuk berjalan-jalan sekitar Asmat menuju kampung-kampung. Itu saya akan ceritakan ke teman-teman saya yang memang tertarik untuk mengunjungi Asmat. Bapak mama datang di sini kan satu kali.